Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Gina dari jurusan Manajemen Ekonomi ITB dengan NIM 501230017. Saya akan menjelaskan tentang etika bisnis Islam. Nah, Islam itu mempunyai pedoman yang lengkap bagi umatnya dalam kehidupannya. Termasuk di dalamnya itu pedoman bagaimana suatu bisnis itu dijalankan dengan tidak membedakannya lagi antara etika dan bisnis. Karena pada dasarnya etika dan bisnis itu saling berkaitan dan tidak dapat dipisahkan. Nah, Islam beranggapan bahwa sebenarnya bisnis itu tidak hanya bersifat materi dan hanya mencari keuntungan materi saja, melainkan mencari materi sekaligus bersifat non-material, yaitu membangun hubungan antara manusia dan juga hubungan antara manusia dengan Tuhannya. Sehingga dalam melakukan bisnis diperlukan tanggung jawab yang besar yang bukan hanya terhadap manusia lain saja, akan tetapi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, usaha tersebut harus dilaksanakan dengan ketelitian dan kecermatan dalam proses administrasi dan perjanjian. Nah, bisnis itu tidak boleh dilakukan dengan cara menipu, berbohong yang dapat merugikan pihak-pihak yang bersangkutan untuk memperoleh keuntungan jangka pendek semata. Nah, dalam suatu dunia usaha, badan usaha itu diperbolehkan melakukan segala sesuatu yang berkaitan dengan kegiatan atau kegiatan usahanya. Namun, kebebasan yang dimaksud di sini bukan berarti tanpa batas waktu dan lepas dari kata tanggung jawab. Nah, syariat Islam yaitu Al-Quran dan Sunnah telah memberikan rambu-rambu atau etika dalam menjalankan suatu bisnis, termasuk etika dalam mempromosikan suatu produk kepada konsumennya. Nah, nilai kejujuran, kebenaran, keadilan menjadi landasan etika dalam mempromosikan suatu produk kepada konsumen. Nabi Muhammad SAW dalam kegiatan usahanya telah memberikan contoh bagaimana beliau menciptakan konsep komunikasi pemasaran barang dagang secara jujur dan benar kepada pelanggannya, sehingga pelanggan tersebut merasa puas dan loyal terhadap produk yang ditawarkan. Nah, semakin meningkatnya loyalitasan pelanggan, juga akan meningkatnya pendapatan. Selain itu juga pelanggan itu mendapat manfaat dari barang tersebut dengan baik. Nah, dengan keuntungan tersebut, bisnis dapat bertahan dan berkembang lebih jauh. Hal ini itu dapat menjadi landasan seseorang dalam melakukan bisnis. Yang bisnis tersebut itu tidak hanya memberikan keuntungan bagi badan usaha atau perusahaan yang menjalankannya saja, akan tetapi juga bagi konsumen yang menggunakan jasa atau produk dari perusahaan. Kemudian apa sih itu etika? Nah, etika itu dapat dijelaskan adalah sesuatu yang lazim yang dilakukan sebagai kepatuhan tata tertib, adat istiadat yang berhubungan dengan kehidupan baik dan buruk. Nah, etika itu dapat disebut juga dengan akhlak yang dapat digambarkan rasional tentang sifat atau dasar perbuatan, keputusan yang benar, dan prinsip-prinsip yang menentukan klaim bahwa perbuatan dan keputusan itu secara moral diperintahkan dan dilarang. Nah, etika dalam Islam menyangkut norma-norma dan pedoman atau ajaran tentang sistem pemerintah hidup individu, antar kelompok, atau komunikasi dalam konteks masyarakat maupun dalam konteks hubungan dengan Tuhan dan lingkungan. Nah, sedangkan menurut Muhlis, beliau mengatakan bahwa sistem ekonomi etika Islam terdapat sistem penilaian atas setiap perbuatan atau perilaku yang bernilai baik dan buruk. Nah, perilaku yang baik adalah segala perbuatan atau kegiatan yang didorong oleh kemauan akal budi dari hati nurani dalam kewajiban menjalankan perintah Tuhan, sehingga mendorong untuk menjalankan atau melakukan nasihat-nasihat yang telah diberikan. Kemudian perilaku buruk adalah segala aktivitas yang dilarang oleh Allah di mana manusia dalam melakukan perilaku buruk tersebut didorong oleh hawa nafsu, godaan setan untuk melakukan perbuatan atau perilaku yang tidak baik. Nah, dalam Islam, salah satu tokoh yang telah mencontohkan bagaimana etika bisnis yang baik adalah Rasulullah SAW yang menjadi pembisnis yang sukses di usia muda bagi umatnya.
Beliau adalah seorang pengusaha, seorang yang jujur, saudagar yang sukses, dan bersahaja. Nah, bisnis profesional. Nah, nilai-nilai tersebut yang menjadi landasan jujur dan benar serta membawa berkah yang maha kuasa dari Allah. Rasulullah itu dalam menjalankan Rasulullah itu menanamkan berbagai etika akhlak dan keislaman kerja dalam sebuah bisnis sehingga Rasulullah dapat mencapai kesuksesan dalam bisnisnya. Nah, masalah etika bisnis ini menjadi kunci keberhasilan Rasulullah dalam menjalankan bisnisnya. Kemudian hakikat bisnis adalah suatu kegiatan usaha individu yang diselenggarakan untuk memperoleh keuntungan atau menjual barang dan jasa guna memperoleh suatu keuntungan dalam memenuhi kebutuhan hidup. Integrasi etika Islam dalam bisnis telah melahirkan paradigma bisnis dalam sistem etika bisnis. Nah, paradigma bisnis adalah sekumpulan pemikiran atau cara pandang tertentu yang menjadi landasan kegiatan bisnis atau sebaik-baik entitas. Nah, paradigma bisnis adalah dibangun dan dilandasi oleh aksioma berikut. Yang pertama adalah persatuan, yaitu konsep tauhid yang memadukan keseluruhan aspek kehidupan umat Islam baik di bidang ekonomi, politik, sosial, atau agama menjadi suatu. Kemudian keseluruhan tersebut berkaitan dengan konsep konsisten dan keteraturan keseluruhan. Nah, nilai yang kedua adalah keseimbangan atau keadilan yang menggambarkan dimensi horizontal antara ajaran Islam yang berkaitan dengan keselarasan alam semesta secara keseluruhan. Sehingga aspek kehidupannya hendak seimbang guna menghasilkan ketertiban dan jaminan sosial oleh manusia. Kemudian nilai yang ketiga yaitu kehendak bebas, di mana manusia sebagai khalifah di bumi sampai batas waktu tertentu itu mempunyai kehendak bebas untuk mengarahkan hidupnya pada tercapainya tujuan kesucian. Kemudian nilai yang ketiga yaitu kebenaran, kebajikan, dan kejujuran, yaitu kebenaran adalah nilai yang dianjurkan dan tidak bertentangan dengan ajaran Islam. Nah, dalam konteks kebenaran, bisnis dimaksudkan sebagai niat, sikap, dan perilaku yang benar yang mencapai proses kontrak, proses mencari atau perolehan komoditas, serta proses pengembangan. Nah, kemudian salah satu tulisan yang memuat tentang etika bisnis Islam yang dituliskan Adi Prasetyo dan Intan Kusuma Pratiwi dengan judul artikel Islamic Business Ethics Implementation and Marketing Communication of Haji dan Umroh Travel Agency X. Nah, jadi temuan penelitian menunjukkan bahwa usaha yang dilakukan oleh agensi Travel X telah memenuhi nilai-nilai etika bisnis Islam. Dengan cara menyampaikan secara terbuka, tidak menutup-nutupi, tidak menjebak, tidak melebih-lebihkan, serta sesuai dengan apa yang ditambahkan dalam iklan yang ditawarkan. Artikel ini juga menunjukkan bagaimana sih nilai-nilai etika itu telah diterapkan oleh agensi Travel X, yaitu nilai etika sidik, yaitu strategi iklan dengan fasilitas yang diberikan itu sesuai, kemudian nilai-nilai etika istiqomah yaitu menepati jadwal-jadwal yang telah ditetapkan, kemudian nilai-nilai fatonah yaitu memberikan pelayanan yang baik yang dapat membantu para jamaah haji sehingga dapat melaksanakan ibadah haji dan umroh sesuai dengan jadwal yang tertera. Kemudian ada juga nilai-nilai tablik, yaitu menyampaikan informasi secara luas dan transparan serta mudah dipahami agar terlaksananya kenyamanan dengan baik. Ada juga beberapa artikel itu yang menjelaskan tentang etika bisnis Islam, bahwa bisnis-bisnis di Indonesia telah menerapkan nilai-nilai etika bisnis Islam, akan tetapi tidak sepenuhnya dapat menerapkan sesuai dengan aturan-aturan Islam, karena beberapa bisnis itu hanya dilakukan untuk mencari keuntungan saja. Demikian yang dapat saya sampaikan. Akhirul kalam.